Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, hikmah serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan guna bisa melaksanakan presentasi pada hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkat beliau kita bisa beranjak dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan kepitaran seperti yang kita rasakan saat ini. Oke, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi terkait dengan bangun ruang berupa ruang 3 dimensi hasil revisi dari kelompok kami kelompok 3. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Kak Devi Yunitasari, kemudian ada Nurmila Sari, kemudian ada saya sendiri Farhat, dan yang terakhir ada saudari Irma Ronde. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada sisi penyampaian materi. Untuk materi pertama saya sendiri yang akan membahas terkait dengan dimensi 3. Oke, jadi dimensi 3 itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bangun ruang dan konsep matematika di dalam ruang 3 dimensi. Nah, pada ruang dimensi 3 ini terdapat beberapa komponen atau elemen utama, diantaranya yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, selain itu pada ruang dimensi 3 ini terdapat beberapa konsep paling penting, di mana diantaranya yaitu ada jarak, sudut, kedudukan titik, luas dan volume, dan sebagainya. Oke, beda halnya pada ruang dimensi 2 yang dimana itu terdapat hanya 2 sumbu koordinat. Nah, pada ruang dimensi 3 ini itu terdapat atau melibatkan 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Nah, ketiga sumbu ini akan membentuk 3 bidang, yaitu bidang XY, XZ, dan YZ. Nah, selanjutnya pada ruang dimensi 3 ini objek yang akan dibicarakan yaitu bangun ruang, di mana bangun ruang itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu bangun ruang sisi datar, yang dimana contohnya berupa kubus, balok, prisma, limas, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu bidang bangun ruang sisi lengkung, di mana contohnya yaitu kerucut, bola, tabung, dan sebagainya. Nah, bangun ruang di sini kami sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya yang membahas lengkap terkait dengan bangun ruang itu sendiri. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada presentator kedua. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu jarak dalam bangun ruang. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu jarak pada bangun ruang atau jarak pada dimensi 3. Nah, jarak pada dimensi 3 adalah jarak atau panjang ruas garis terdekat yang bisa diperoleh dari konsep jarak yang akan dihitung. Panjang ruas garis terdekat akan diperoleh dengan proyeksi dan akan terbentuk saling tegak lurus sehingga perhitungannya bisa menggunakan teorema Pythagoras atau perbandingan luas segitiga. Nah, yang jarak di sini terbagi menjadi 3, yaitu pertama jarak antara 2 titik, yang kedua jarak titik ke garis, dan yang ketiga jarak titik ke bidang. Yang pertama, jarak antara 2 titik. Jarak antara 2 titik atau jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Banyak garis yang dapat dibuat melalui titik A Banyak garis yang dapat dibuat melalui titik A
atau memakai aturan sinus dan kosinus bila tidak terkait dengan segitiga siku-siku. Di mana rumus teorema Pythagoras yaitu a kuadrat atau b kuadrat sama dengan c kuadrat, dan aturan kosinus itu a per sin a sama dengan b per sin b sama dengan c per sin c sama dengan 2r, di mana r ini adalah panjang jari-jari lingkaran luar segitiga ABC. Selanjutnya aturan kosinus itu ada a kuadrat sama dengan b kuadrat tambah c kuadrat dikurang 2bc cos alfa. Nah, yang kedua yaitu b kuadrat sama dengan a kuadrat tambah c kuadrat kurang 2ac cos beta, dan yang terakhir yaitu c kuadrat sama dengan a kuadrat tambah b kuadrat dikurang 2ab cos gamma. Nah, ini adalah aturan kosinus. Selanjutnya yaitu jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis, misal A adalah titik dan G adalah garis. Mana gambarnya? Jika titik A ke garis G adalah panjang ruas AB dengan B terletak di garis G dan AB tegak lurus terhadap garis. Nah, langkah-langkah untuk menghitung jarak titik A ke garis G ada 3. Yang pertama, hubungkan titik A ke titik C dan titik D sehingga terbentuk segitiga ACD. Yang kedua, hitung jarak antara titik yaitu AC, AD, dan CD untuk menetapkan garis segitiga. Terus yang terakhir, hitung titik segitiga ACD yaitu AB yang merupakan jarak titik A ke garis G. Nah, dari langkah-langkah menghitung jarak tadi itu terbentuk segitiga ACD, dan menghitung panjang ruas garis AB atau jarak titik A ke garis G itu ada 3 cara. Yang pertama, teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini kita menggunakannya pada saat segitiga itu sama kaki. Kemudian yaitu seperti yang kita tahu teorema Pythagoras yaitu a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c kuadrat. Kemudian jika segitiganya siku-siku di A, maka rumus yang kita pakai itu rumus luas segitiga ACD. Nah, kemudian ketika segitiganya sembarang, kita menggunakan rumus X tambah Y sama dengan AB, di mana Y sama dengan AB dikurang X. Jadi AB kuadrat sama dengan AD kuadrat kurang Y kuadrat, atau bisa juga AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, yang terakhir yaitu jarak titik ke bidang. Lihat gambarnya.
Misal P adalah titik dan alfa dalam bidang. Jarak antara P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis dari PQ. Dengan Q di bidang alfa dan PQ tegak lurus bidang alfa. Nah, kita perhatikan gambar ini, di mana titik P terletak di luar bidang alfa. Jarak titik P ke bidang alfa merupakan panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik P ke titik tembus pada bidang alfa. Panjang ruas garis PQ sama dengan jarak titik P ke bidang alfa. Nah, langkah-langkah menentukan jarak P ke bidang alfa itu ada dua. Yang pertama, dari titik P, tarik garis M yang tegak lurus terhadap bidang alfa, di mana garis M ini tegak lurus bidang alfa apabila garis M sedikit tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Nah, yang kedua, tentukan titik tembus garis M terhadap bidang alfa. Kemudian kita misalkan titik tembus ini adalah titik Q dan jarak titik P ke bidang alfa adalah bidang ruas garis PQ. Nah, untuk lebih jelas tentang jarak dalam bangun ruang, kita akan membahas contoh soal. Di mana diketahui limas tegak segi empat beraturan P, ABCD dengan AB sama dengan 6 cm, AB sama dengan 10 cm. Nah, seperti pada gambar ini, kita tentukan jarak A segaris PC. Nah, yang pertama itu kita proyeksi titik A ke garis CP, titik A ke garis CP, di mana di sini itu kita bisa sebut yaitu titik A aksen. Kemudian titik A ke garis CP juga sama dengan panjang A ke A aksen. Nah, yang pertama itu panjang diagonal CP adalah 3/2. Kemudian pertama kita mencari P aksen, di mana jarak P ke garis AC itu sama dengan panjang P aksen. Kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. P aksen sama dengan P aksen kuadrat sama dengan PC kuadrat dikurang CP kuadrat, di mana PC itu 10. PC di sini tuh sama dengan AP. Jadi kita bisa tulis PC juga itu 10 dikurang yang kita tahu tadi bahwa CP itu sama dengan 3/2. Jadi 3/2 100 kurang 18 dengan 82. Jadi kita dapat bahwa nilai P kuadrat yaitu akar 82. Kemudian di sini kita akan cari luas segitiga AC. Maka AA kuadrat itu kita bisa tentukan yang dimana AA kuadrat itu sama dengan jarak titik A ke garis PC dengan rumus luas segitiga, yaitu luas ACP sama dengan luas ACP 1/2 kali CP kali AA aksen sama dengan 1/2 kali
dikali AC kali P aksen, di mana CP-nya itu 10 dikali AA aksen sama dengan 1/2 dikali AC-nya yaitu 6/2 dikali angka 82. Kita dapat bahwa AA aksen yaitu 6/5 akar 41. Nah, ini adalah jarak titik A ke garis PC. Sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penyampaian materinya yang membahas terkait dengan jarak dalam bidang uang. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu poin C, sudut dalam bangun ruang. Baik, kepada presentator saya silakan. Oke, baik. Di sini kita akan membahas mengenai sudut dalam bangun ruang. Yang perlu kita ketahui bahwa sudut dalam bangun ruang itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sudut antara garis dan bidang, dan yang kedua itu sudut antara dua bidang. Nah, yang langsung saja yang pertama itu ada sudut antara garis dan bidang. Nah, itu merupakan sudut yang terbentuk antara garis dengan gayangannya apabila garis itu diproyeksikan terhadap bidang yang ada di bawahnya. Contohnya itu pada misalkan ada bidang, terus di sini ada garis. Misalkan ini garis G dan ini garis G aksen, akan dicari sudut yang terbentuk antara garis ini dengan bidang ini. Kita bisa menghitung di sini. Dan yang akan dicari itu sudutnya yang di sini. Nah, ini tuh salah satu contoh antara sudut antara garis dan bidang. Yang kedua itu ada sudut antara dua bidang. Merupakan sudut yang terbentuk oleh dua buah garis lurus yang posisinya tegak lurus dengan garis potong pada bidang alfa dan beta. Seperti yang ada di PPT, teman-teman bisa lihat sendiri. Langsung saja. Nah, untuk lebih paham kita langsung saja ke contoh soal. Di sini diketahui kubus A, B, C, D, F, G, H. Kita gambar dulu kubusnya. Memiliki rusuk 4 cm. Nah, kita ketahui bahwa kubus itu semua rusuknya itu sama panjang 4 cm. Nah, di sini kita akan menentukan sudut antara garis AE yang ini dan pada bidang AFH. Kita ketahui bidang AFH itu yang ini. Nah, kita akan mencari sudut antara garis AE ini dengan bidang AFH. Kemudian tentukan nilai dari sin alfanya. Nah, untuk menjawab itu, misalkan titik P adalah tetap titik tengah dari garis EG. Garis EG kan yang ini. Nah, ini adalah titik tengah antara garis EG. Kita simbolkan sebagai huruf P. Nah, sudut alfa adalah sudut antara garis AE dan bidang AFH, sama dengan sudut antara garis AE dan garis AP. Garis AP yaitu yang ini. Nah, kita akan mencari sudutnya di sini. Nah, di sini perhatikan bahwa segitiga AFH merupakan segitiga siku-siku. Panjang EP merupakan setengah dari panjang diagonal EG. Karena panjang rusuk kubus 4 cm, maka dengan teorema Pythagoras kita diperoleh bahwa panjang garis EG itu sama dengan 4
4/2 cm. Sehingga untuk garis EP-nya yaitu berarti setengahnya itu sama dengan 2/2 cm. Nah, panjang AP dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras, yaitu AP sama dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat sama dengan AE tadi kita tahu bahwa ini 4 cm, 4 kita kuadratkan ditambah EP tadi itu dia 2/2 kita kuadratkan sama dengan 16 ditambah 8 dengan akar 24, atau kita bisa sederhanakan menjadi 2/6 cm. Nah, dengan demikian untuk menghitung nilai sin alfa yang terbentuk antara garis AE dengan bidang AFH, itu kita bisa menggunakan sin alfa sama dengan, kita ketahui bahwa sin itu kan adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Nah, di sini kita ketahui bahwa sisi depannya itu adalah garis EP, dan sisi miringnya itu garis AP. Garis EP tadi kita ketahui nilainya 2/2 cm, dan garis AP itu dia 2/6 cm. Nah, kita operasikan menjadi 1/3, atau bisa ditulis 1/3 akar 3. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa nilai sin A yaitu 1/3 akar 3. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pengertian titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Nah, di sini kita ketahui bahwa titik itu merupakan konsep abstrak. Titik adalah konsep abstrak karena tidak berwujud atau berbentuk, tidak memiliki panjang dan tidak memiliki lebar maupun tinggi. Digambarkan dengan noktah atau diberi nama dengan huruf kapital. Biasanya titik itu bentuknya seperti dot. Titik dia dilambangkan dengan huruf kapital, bisa A atau B atau segala macam huruf abjad yang sampai Z itu. Yang kedua itu ada garis. Nah, garis dalam bidang geometri merupakan himpunan titik-titik yang terhubung secara kontinu, berjejer luas atau melengkung, yang hanya mempunyai satu titik akhir dan satu titik asal. Misalkan titik awalnya itu ada A dan titik akhirnya itu B. Nah, ini kita hubungkan menjadi sebuah garis, namanya garis AB. Nah, kita juga bisa menentukan panjang garis dengan menggunakan rumus jarak. Misalkan diketahui pada bidang kartesius terdapat garis yang berada di titik A dengan sumbu koordinat itu 1,1 dan titik B 2,3. Nah, di sini kita bisa menghitung panjang garis tersebut dengan menggunakan rumus jarak, yaitu D sama dengan akar X2 dikurang X1 kita kuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang Y1 kita kuadratkan. Di sini kita ketahui bahwa X2-nya yaitu yang ini 2 dikurang X1 1 kita kuadratkan ditambah Y2-nya 3, Y1-nya 1 kita kuadratkan. Ini menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan akar 5. Nah, dari sini kita bisa menghitung panjang garis AB yaitu sebesar akar 5 satuan. Selanjutnya itu ada bidang. Nah, bidang dalam bangun ruang, sebelum itu bentuk garis itu tidak hanya garis lurus ini saja. Bentuk garis itu bisa ada yang melengkung seperti ini juga dinamakan garis, atau bentuknya seperti ini juga merupakan namanya garis.
Apapun itu yang memiliki titik awal dan titik akhir itu disebut garis. Nah, kemudian poin yang ketiga itu ada bidang. Nah, bidang adalah permukaan datar yang mempunyai bentuk dua dimensi sehingga dapat diukur panjang dan lebarnya. Bidang merupakan perluasan dari garis-garis yang terhubung menjadi satu permukaan datar. Bidang datar memuat unsur-unsur yang lebih kompleks dari garis dan titik, tergantung bentuk bidangnya. Bidang itu contohnya seperti ini. Nah, ini namanya bidang. Bidang A, B, C. Itu sudah memiliki kumpulan dari titik dan garis. Nah, itu dinamakan bidang. Mungkin saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir yaitu poin E, kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang yang akan dipaparkan oleh Kak Devi Sutasari kepada saya silakan. Oke, untuk materi terakhir itu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Untuk kedudukan ini terbagi atas 5. Yang pertama itu kedudukan titik terhadap garis, di mana sebuah titik itu terletak di sebuah garis atau di luar garis. Jadi di sini ada dua kemungkinan untuk kedudukan titik, yaitu terletak di garis atau di luar garis. Kemudian jika titik terdapat di sebuah garis, maka jarak titiknya itu 0. Dan jika titik terletak di luar garis, maka jarak dihitung tegak lurus terhadap garis. Jadi untuk menentukan kedudukan titik terhadap garis ini bisa digunakan rumus yang seperti dijelaskan di materi sebelumnya. Kemudian untuk kedudukan titik terhadap bidang, di sini terdapat juga dua kemungkinan, yaitu sebuah titik terletak di sebuah bidang atau di luar bidang. Dan jika titik terdapat di sebuah bidang itu, maka jaraknya sama dengan 0. Dan jika titik terletak di luar bidang, jaraknya dihitung tegak lurus terhadap bidang. Ini juga menggunakan rumus jarak titik terhadap bidang. Kemudian yang ketiga itu kedudukan garis terhadap garis. Di sini kedudukannya itu terdapat 4 kemungkinan, yaitu berpotongan, di mana jika kedua garis bertemu di sebuah titik. Misalkan di sini ada sebuah bidang. Kemudian ada sebuah garis G dan garis H, di mana garis G dan garis H ini berpotongan di satu titik, yaitu titik A. Kemudian untuk yang kedua itu berhimpit, di mana di sini ada sebuah bidang dan ada garis G berhimpit dengan garis H. Jadi berhimpit sendiri ini jika seluruh titik yang dilewati garis G juga dilewati garis H. Jadi titik potongnya ini itu titik potong antara kedua garis ini sepanjang garis tersebut. Kemudian untuk yang ketiga itu sejajar. Sejajar jika kedua garis berada pada bidang yang sama dan tidak akan bertemu pada suatu titik. Jadi misalkan di sini ada sebuah bidang, kemudian ada garis G dan garis H, di mana ini garis G dan garis H ini merupakan kedua garis yang sejajar karena tidak memiliki titik perpotongan. Kemudian yang keempat itu bersilangan. Untuk bersilangan sendiri itu terdapat jika ada sebuah bidang, kemudian ada garis G yang berpotongan terhadap sebuah bidang di titik A.
Dan ada juga sebuah garis A di bidang yang ini merupakan contoh dari garis yang bersilangan, di mana jika masing-masing garis itu berada pada bidang yang saling tegak lurus. Kemudian untuk yang keempat, untuk kedudukan yang keempat itu kedudukan garis terhadap bidang. Untuk yang pertama itu terletak pada bidang jika seluruh garis berada pada bidang, sehingga seluruh titik pada garis itu saling berhimpit dengan titik-titik pada bidang, dan garis ini tidak memiliki jarak antara garis dan bidang. Dimana contohnya di sini ada sebuah bidang dan ada garis, dimana garis itu terletak pada bidang dimana garis ini tidak memiliki jarak terhadap bidang tersebut. Kemudian untuk yang kedua yaitu sejajar bidang, jika seluruh titik pada garis memiliki jarak yang sama terhadap bidang. Misalkan di sini ada bidang, sebuah bidang, dan ada sebuah garis AB, di mana jika kita membuat garis juga terhadap bidang yang sejajar dengan garis AB, itu garis A aksen, B aksen, di mana dikatakan sejajar jika jarak antara titik A dan A aksen ini sama dengan jarak B aksen. Kemudian untuk yang ketiga, memotong bidang, di mana jika ada sebuah bidang dan garisnya itu memotong di satu titik pada bidang tersebut, di mana ini merupakan garis yang memotong sebuah bidang dan saling tegak lurus. Untuk kedudukan yang kelima yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Untuk kedudukan bidang terhadap bidang ini ada tiga kemungkinan, yaitu yang pertama berhimpit, di mana jika seluruh titik yang ada di bidang berada pada bidang kedua. Misalnya di sini ada bidang alfa, itu dikatakan berhimpit jika seluruh titik pada bidang alfa ini mempunyai titik yang sama juga atau berpotongan juga di bidang beta. Maka ini kedua bidang ini disebut berhimpit. Kemudian untuk sejajar itu jika ada sebuah bidang, kita sebut bidang alfa, dan ada juga bidang beta, di mana jika seluruh titik pada kedua bidang ini memiliki atau berada pada jarak yang sama. Dan yang ketiga yaitu bidang yang saling berpotongan, di mana jika ada sebuah bidang alfa itu bertemu dan ada juga bidang kedua, di mana kedua bidang ini dikatakan berpotongan jika kedua bidang bertemu di sebuah garis. Jadi kedua bidang ini berpotongan di sebuah garis. Untuk lebih jelasnya di sini ada sebuah contoh. Kita akan mencari tahu contoh ini itu
dari jarak titiknya ini terhadap garis mempunyai kedudukan di mana. Dan contohnya itu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik H ke garis AC ini digunakan untuk mengetahui kedudukan titik terhadap garis. Jadi di sini ada sebuah kubus di mana tadi diketahui untuk panjang rusuknya itu 8 cm. Anggap saja gambarnya ini berbentuk kubus. Oke, di sini kita akan mencari tahu terlebih dahulu jarak titik H ke garis AC. Untuk mengetahui panjang AC sendiri itu kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Untuk panjang AB sendiri tadi 8 cm dan panjang BC 8 cm pula. Jadi untuk rumus AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 8/2. Kemudian untuk mencari nilai dari jarak titik H ke garis AC ini, kita misalkan di sini ada titik O. Dan jika kita lihat di sini membentuk sebuah segitiga. Dan di sini tadi untuk garis AC-nya itu jaraknya ada 8/2. Jadi dari setengah jarak di sini ini kan merupakan kongruen dari garis AC itu sama dengan garis BD. Jadi untuk garis OD-nya ini itu 1/2 dari panjang garis AC, yaitu 4/2. Kemudian untuk panjang HD-nya sendiri tadi 8 cm. Jadi untuk mencari tahu jarak antara H ke garis AC itu sama dengan panjang HO, di mana kita menggunakan juga rumus dari rumus Pythagoras, yaitu HO kuadrat sama dengan akar dari HD kuadrat tambah DO kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat sama dengan
Jadi mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih, kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan terakhir dari kelompok kami terkait dengan kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Sekaligus berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Kemudian jika ada salah kata atau ucapan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.